banget Sandra mau bergabung sama moms yang lagi nyiapin bener-bener nyempetin waktu nih buat makan siang, ditinggalin dulu suami sama anak buat ngeliatin IG live-nya Sandra Dewi. Ya. Oke. Gimana kabarnya Rafa sama Mika? Baik sih, tapi selama di rumah aja nih yang bikin aku senang adalah aku bisa full time sama anak-anak gitu. Jadi mungkin ya kita nggak bilang kita tuh khawatir dengan keadaan pandemi seperti sekarang ini. Kita pasti ada rasa khawatirnya. Cuman kan kita berusaha untuk kalau depan anak-anak tetap berusaha happy, positif. Kemudian ngobrol tentang corona ini paling sama suami aja ketika anak-anak udah tidur malam gitu. Jadi kalau sama anak-anak, aku sih ngerasa, wah ternyata kalau aku full time di rumah seru juga ya sama anak-anak. Paling bantuin Rafa kerjain PR dari sekolah. Kemudian, MPASI Mika juga jadi lebih. Tadinya kan mungkin kalau makan siang sekaligus makan malam kita menunya sama, cuma karena di rumah terus jadi menunya jadi kita optimal bisa, ya. jadi optimal pagi siang malam beda lagi, setiap hari buahnya ganti. Tapi kan misalnya kalau nggak di rumah terus kan nggak mungkin menunya kita bisa ganti setiap waktu. Jadi enaknya di rumahnya tuh ya quality time sama anak-anak, kemudian jadi apa ya, deketnya jadi lebih deket gitu. Sebagai ibu kayaknya kita kalau di rumah aja sama anak-anak kayaknya nggak masalah ya. Cuman memang Rafa ini kan memang tadinya tuh nggak pernah bisa di rumah. Tadinya dia selalu mau ke playground, ke taman, kemudian ke mall gitu. Dan akhirnya kan dia suka main basket, main gitar, dan akhirnya ya kita sewa mainan. Jadi kita sewa aja lah buat anak-anak biar mereka nggak jenuh di rumah gitu. Tapi so far sih masih selama sebulan sih masih aman terkendali. Ya. Masih terkendali. Gitu. Tapi jelasin ke Rafanya gimana sih, kan dia biasanya jalan tiap hari pasti keluar rumah, terus sekarang harus diam tuh gimana jelasinnya kalau Sandra? Jadi untungnya dia masih 2 tahun ya, baru 2 tahun 27 bulan. Nah, untungnya ya. Jadi mungkin nggak terlalu kritis kayak yang lain, cuman dia merasa kok sekolahnya lewat laptop gitu loh. Sekarang teachernya, miss-nya ada di laptop gitu. Terus kita bilang, oh enggak, ini ketemu sama teman-teman bisa kapan aja lewat sini. Terus adiknya saya ikutin juga sekolahnya gitu. Jadi sekolah online adiknya saya ikutin juga gitu. Kemudian dia bilang dia mau ke mall. Dia mau main basket di luar, di lapangan basket gitu. Aduh. Saya bilang, nanti ya. Gimana nih ya gitu. Akhirnya saya papanya beliin ring basket. Saya juga bantuin dia untuk kayak coloring, kemudian kerjain kita selalu pasang video tentang miss-nya. Jadi miss itu bikin video, nari, ngobrol itu, jadi kita puterin terus. Jadi dia merasa, oke, sekarang gue sekolahnya lagi di rumah aja gitu. Kalau adiknya sih enak ya, baru 7 bulan. Cuman aku lagi bingung, dia minta berenang aja sih. Jadi sebagai orang tua juga kita harus mempersiapkan jawaban-jawaban yang tepat lah. Mereka pasti belum ngerti kan. Aku sih bilang lagi ada virus di luar, kita harus stay di rumah aja. Cuman kan mereka pasti kayak bingung kenapa seserius ini, dan mereka juga mungkin si Rafa kan baru 2 tahun, virus apa ya, kita bilang sakit gitu. Tapi lama-lama sih mungkin dia juga terbiasa di rumah sih. Yang penting kita bikin happy terus, ajak nyanyi. Aku sih biasanya dia main gitar, kita ngajak nyanyi bareng, study bareng. Aku ada targetnya selama kamu di rumah aja tuh udah harus bisa apa aja, kita belajar setiap hari. Untung anakku belum sekolah loh, maksudnya masih yang kindergarten aja gitu. Untungnya Rafa masih kecil gitu. Untungnya itu ya. Terus kalau kondisi Sandra sama suami gimana nih? Apa udah mulai bosen, udah mulai mati gaya selama di rumah aja? Nah, kita sih belum. Soalnya kebetulan aku tuh sebenarnya kalau nggak kerja tuh senangnya memang di rumah. Aku tuh emang anak rumahan. Nikahnya juga sama anak rumahan. Suami juga anak rumahan. Cocok. Nah, cocok. Terus untungnya yang bungsu ini masih kecil 7 bulan, jadi belum ngerti. Nah, paling si Rafa aja nih yang setiap hari tadinya ada kegiatan, kayak misalnya Senin sekolah, kemudian dia main basket, terus besoknya dia sekolah, kemudian sorenya dia renang. Jadi Rafa itu setiap hari ada kegiatan biasanya. Normalnya setiap dari umur berapa bulan sampai 2 tahunan ini dia setiap hari ada kegiatan, dan itu beda-beda. Dan setiap hari dia pergi, setiap hari. Nah sekarang dia nggak bisa pergi, nah itu kita harus create something di rumah. Makanya setiap hari kita gelar playmat, kita bikin inilah Lego lah, Play-Doh lah, apa segala macam, kita create something lah, bikin dia tuh nggak bosen gitu. Nah sekarang tuh dia lagi minta berenang.
Oke. Makanya Jadi bagus. aku masih mikir apa yang harus aku lakukan ketika dia udah nggak tahan lagi mau berenang gitu. Jadi dan akhirnya anak-anak ya adalah aku perbolehkan nonton TV. Habis kasihan Tadinya juga enggak ya. ya? Tadinya nggak Iya, gitu benar gitu benar. karena gadget sih Iya. enggak, tapi kalau TV, YouTube gitu kayak gitu ya Mhm. aku kasih lah karena udah 2 tahun juga. Kemudian Iya. ngomongnya juga memang dia sudah lancar gitu, jadi nggak masalah menurut aku untuk dia nonton TV. Kemudian dari YouTube itu juga dia bisa banyak belajar, banyak lihat, oh Mhm. banyak belajar lah kosakatanya jadi makin banyak Mhm. juga gitu. Jadi akhirnya ya udahlah Mhm. udah 2 tahun lebih nggak apa-apa lah sesekali nonton Mhm. TV gitu. Yang penting didampingi ya nontonnya ya. Didampingi, ya kita dampingin terus Ya, dan kita benar. ajarin terus dan dia jadinya akhirnya banyak belajar juga gitu. Abis gimana Mhm. ya, kita masih create something yang different terus gitu. Iya. Iya, benar. Mm-mm. Kalau Mika gimana nih, San? Kan dia udah mulai MPASI juga Aduh, ya kayaknya ya, bulan ini ya? udah, dia udah Udah. menumpak bintang setiap hari. Jadi makanya menumpak bintang dia udah Mhm. makan 3 kali sehari sama buah sekali. Gitu. Jadi Mhm. memang dari 5 bulan dokter anaknya bilang udah boleh Udah makan boleh gitu makan dan ya? Mhm. Mika ternyata memang makannya lebih gampang dari Rafa Oh dulu. gitu? Gitu, iya. Atau mungkin karena Rafa dulu menunya sehari cuman ganti 2 kali, kalau Mika menunya bisa Mhm. ganti 4 kali gitu. Jadi kita Mhm. masak terus nih karena lagi corona gini masak terus kan, Mhm. jadinya kan bisa ganti-ganti menu terus. Tapi so far sih makannya lebih gampang. Kemudian anaknya Mhm. memang karena mungkin anak kedua ya biasa Mhm. dicuekin. Kalau anak pertama kan masih wah gimana gitu. Kalau anak kedua Semua kan perhatian tercurah sama Rafa dulu iya, ya? kalau anak Mhm. kedua mungkin lebih santai. Jadi anaknya juga Mhm. santai juga gitu. Jadi MPASI sih nggak ada masalah. Dan Oke. susu juga oke, berat badan juga luar biasa. Aman Mantap. dia mah. Dia sih aman, aman, aman. Oke. Ini banyak banget yang nanya sama Sandra, Nah, gimana sih tips biar cepat langsing setelah melahirkan? makan sih banyak ya karena memang apa Mhm. aku dari dulu tuh yang paling tidak bisa aku lakukan tuh diet dan puasa. Makanya aku sangat adore banget sama kagum banget sama teman-teman muslim yang bisa puasa tuh aduh aku kayak kok gue nggak bisa ya aku tuh nggak bisa diet gitu tapi memang Oke. aku rajin asi jadi aku rajin Oke. kompa rajin mengasihi gitu kemudian kalau Hmm. makan sih makan semuanya karena aku pengen Mika bisa makan semuanya dari hamil pun sampai sekarang aku tuh makan semuanya jadi aku pengen lihat anak ini tuh ada alergi nggak atau apa nggak tapi Hmm. so far Rafa sama Mika sih nggak ada aman jadi aku makan semuanya Oke. anak-anakku juga bisa makan semuanya jadi kalau langsing apa ya ya mikir aja oh gue langsing gitu sama ASI sih mungkin aku habis Asi makan paling membantu ya. pompa iya Hmm. kemudian aku pikir Hmm. aku kasih fresh juga kan, nyusuin juga, terus aku Hmm. ada di freezer juga. Jadi aku fokus, apalagi lagi di rumah aja nih. Wah, aku Hmm. udah fokus anak-anak lagi tidur, aku pompa. Jadi aku fokus 2 jam Hmm. atau 3 jam sekali lagi corona kayak gini aku pompa Hmm. gitu. Itu kali mungkin yang Jadi, keluar energinya gitu. Kalau aku merasa jangan diet karena kan lagi ASI ya, lagi ASI iya, kesempatan aku untuk memberikan anak-anakku ini yang terbaik tuh iya, 2 tahun ini aja. Gitu. Jadi kalau misalnya aku benar. mengurangi apa konsumsi makanan, aku nanti nyesel nih. Wah, tau gitu kenapa dari dulu Hmm. kenapa gue diet ya, kenapa gue nggak kasih semuanya ya gitu karena 2 tahun doang kan mereka ASI gitu. Jadi aku pengen kasih Iya. yang terbaik lah makan makan aja. Di media sosial lagi rame nih orang pada nulis apa sih yang bakal dilakuin nanti setelah pandemik ini berakhir. Kalau Sandra apa sih? Aduh, aku setiap malam sama suami kalau ngobrol aku bilang sayang kalau situasi ini berakhir udah aman dunia ini gitu kita mau ke suamiku udah iya 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 pokoknya kita pergi kemanapun yang kita pengen lah yang anak-anak senang Hmm. dan apa ya setiap malam juga aku sama suami doa bareng lah supaya situasi ini Hmm. cepat selesai ya Hmm. kalau mungkin kita Hmm. kan sebagai orang tua udah banyak mengalami hal-hal baik dari dunia ini. Kalau Iya, anak-anak kita kan masih kecil ya. Aku cuman pengen ya iya, semoga Tuhan kasih kesempatan buat anak-anak kita untuk menikmati dunia ini lebih panjang lagi gitu. Ya mudah-mudahan cepet ya. Kita sih mau iya. pengen jalan-jalan, pengen ke mall aja dulu ya. Kangen makan di restoran, Jadi kangen nggak, banget makan di iya restoran benar. gitu. Karena iya kan kebetulan saya nggak jago-jago masak gitu loh. Jadi saya selama ini cuman masak yang seadanya, kemudian beli makanan yang di tempat yang buka aja gitu. Pengen juga ajak anak-anak ke mall, main, makan gitu. Aduh jadi melo. Jadi ingat masa lalu. Iya, masa lalu pergi ke Oke, mall. jadi sebenarnya
Sederhana aja ya, pengen keluar rumah, nggak parno sama kondisi sekitar, dan Iya. pengen ngerasain kebersamaan sama keluarga di luar rumah ya. Oh iya, kita juga kangen sama orang tua kan katanya Oh iya kalau gitu. lagi sekarang ini nggak boleh ketemu sama orang tua dulu, takutnya kan mungkin Iya, kita yang muda imunnya bagus gitu, tapi si kalau orang baik tua ya. kan nggak gitu bagus, jadi takutnya kalau ketemu orang tua juga nggak bagus gitu kan, jadi kita belum Iya. ketemu orang tua sama sekali selama sebulan ini, itu yang berat. Memang kondisi saat ini kan kurang baik nih buat kita semua, tapi apa sih yang Sandra masih syukuri setiap hari yang masih bisa dinikmatin? Oke, banyak sih. Situasi kayak gini kan yang penting tuh kita semua sehat. Jadi kalau misalnya di rumah ada apa ya, kayak aduh makanan, misalnya nih kita makanannya hari ini nggak enak gitu seadanya, Iya, oh disyukurin aja, yang jelas kita masih bisa makan, kita di rumah ini iya, kita sehat. Banyak yang di luar sana kan sakit gitu kan, ya udahlah yang penting kita tuh sehat. Jadi sekarang ini aku kalau misalnya lagi kesel atau lagi aduh kok gini-gini banget sih, mikir aku tuh harus bersyukur karena kita bersyukur karena kita tuh masih sehat, mau di rumah iya, kayak mau di mana kita tuh sehat gitu, daripada yang di luaran sakit gitu kan, mendingan kita di rumah sehat. Jadi situasi kayak gini nggak apa-apa, mungkin situasi kayak gini kita bisa gunakan untuk berkumpul sama keluarga, sama anak, sama suami yang mungkin selama ini saya sibuk kerja, suami sibuk kerja, jadi sekarang anak-anak tuh full perhatiannya. Kemudian sekarang tuh kalau pengen marah, nggak jadi deh, kan saya sudah diberi kesehatan gitu, masih bisa makan, itu masih bisa bersyukur lah gitu, karena banyak sekali yang kesusahan saat ini kan. iya benar. Jadi sebenarnya kita masih di bawah atap, masih bareng keluarga, masih perut Betul. kenyang, itu sebenarnya udah cukup Iya. banget ya. Masih bisa Oke, makan, masih bisa kumpul sama keluarga, itu udah bersyukur banget. oke. Ada juga yang penasaran nih, selama di rumah Sandra itu termasuk yang tim tetap dandan atau tim yang anti dandan? Saya nggak pernah Langsung dandan kalau gelek. di rumah. Ini karena mau live Oh teman gitu. Gumil aja nih, saya dandan nih. Saya selama sebulan ini nggak ada dandan sama sekali. Jadi saya Oke. kalau di rumah saya nggak dandan, rambut pun nggak kayak gini ya, rambut langsung diangkat jebol. Tapi saya memang kalau di rumah pakainya tuh kaos sama celana training gitu kan, karena Oke. gendong anak gitu kan harus nyaman. Tapi Hmm. benar-benar saya tuh nggak pernah makeup sama sekali kalau di rumah. Ngapain? Oke. Kalau makeup cari duit aja. Ada pesan yang pengen Sandra sampaikan nggak sih ke moms yang nonton IG Live siang ini? Oke, kalau aku sih pesannya tetap bahagia walaupun di rumah aja, karena kita bisa punya banyak kesempatan sama anak-anak, punya Ya. waktu yang berkualitas sama anak-anak. Kemudian kita juga tetap harus bersyukur karena gimana pun kita masih diberikan kesehatan, masih bisa makan, dan melihat tumbuh kembang anak secara maksimal nih, inilah saatnya dimana kita bisa lebih punya bonding yang kuat dan kita bisa melihat mereka Iya. setiap detiknya perkembangannya seperti apa. Jadi syukurin aja. Iya, jadi sebenarnya di balik semua ini nanti Iya. badai pasti berlalu dan ada hikmahnya ya, Sandra. Yes. Abis ini kalau udah sehat semua dunia ini, kita pergi jalan-jalan ke taman, ke mall. Pokoknya Benar, benar, benar. happy-happy. Mikirnya gitu aja deh, biar senang gitu. One day pasti Iya, ada lah jalan keluarnya gitu. iya. Oke, setelah badai pasti ada pelangi ya, percayalah itu ya. Pasti mikirnya gitu aja, biar happy, biar kita berharap setiap hari. Oke, oke, terima kasih Sandra untuk waktunya. Waktu kita udah berakhir. Tapi sebelum mengakhiri sesi IG Live ini, aku ingetin lagi buat para moms dan juga Sandra Dewi juga udah sering banget ingetin kalau untuk memantau tumbuh kembang janin dan si kecil, pakainya aplikasi Teman Bumil dong. Bisa download di App Store atau Play Store. Gitu. Oke, terima kasih Sandra untuk kesempatannya. Thank you ya. Oke, terima kasih Mams. Makasih Sandra. Salam buat Rafa dan Mika. Iya, thank you.